Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Saat pandemi, proyek 80 triliun rupiah tetap dilelang. Ampun deh, amburadul amat. Mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli menyoroti lelang proyek infrastruktur senilai 80 triliun rupiah yang tetap jalan di masa pandemi corona atau COVID-19. Rizal Ramli juga mengungkit pernyataan salah satu menteri yang mengatakan bahwa dana infrastruktur akan dialihkan untuk penanganan virus corona. Faktanya, proyek infrastruktur tetap jalan, padahal proyek tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar. Ampun deh, ada aja menteri yang ngomong akan dialihkan atau realokasi dana infrastruktur untuk mengatasi dampak corona. Ini piye toh, tender proyek infrastruktur jalan terus, kata Rizal Ramli melalui akun Twitternya pada hari Minggu 3 Mei yang lalu. Ia mengkritik koordinasi di antara para menteri Jokowi yang dianggapnya amburadul, termasuk Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Mas Basuki, jangan gitu dong, amburadul amat sih koordinasinya. Begitu kata Rizal Ramli. Sebelumnya, Kementerian PUPR telah menawarkan proyek ruas tol dan jembatan senilai 80,5 triliun kepada swasta. Penawaran dibuka untuk 6 proyek sekaligus dengan skema kerjasama pemerintah dan juga badan usaha. 6 proyek itu yakni pengembangan jalan tol Semanan Balaraja senilai 15,5 triliun rupiah, jalan tol Cikunir Ulunami 21,5 triliun rupiah, jalan tol Sentul Selatan Karawang Barat 15,3 triliun rupiah, jalan tol akses Batimban 7,5 triliun rupiah, jalan tol Semarang Harbor 11,7 triliun rupiah dan jembatan Batam Bintan 8,7 triliun rupiah. Akan tetapi, dari seluruh proyek tersebut baru satu ruas tol yang siap untuk dilelang. Sisanya masih dalam tahap review dokumen. Jalan tol Semanan Balaraja saat ini dalam tahap siap dilelangkan. Begitu kata Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR Heri Trisaputra Zuna dalam acara Market Sounding pada hari Kamis 30 April yang lalu. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono memastikan proses lelang proyek ini bakal terus berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan meskipun terhimpit virus corona. Katanya tak akan menunggu setelah pandemi baru mulai, tapi dari sekarang sudah mulai persiapan. Untuk setelah pandemi mudah-mudahan bisa berlangsung kerjanya. Begitu kata Basuki dalam telekonferensi penyelenggaraan Market Sounding. Sebelumnya memang diberitakan bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimulyono telah menegaskan belum ada kebijakan dari pemerintah untuk memberikan pekerjaan proyek infrastruktur yang sedang berjalan. Ia juga mengatakan proyek pengerjaan itu akan terus berlanjut meski di tengah penyebaran virus corona yang semakin masif. Hal ini dikarenakan mengacu pada protokol khusus proyek konstruksi. Pekerja tak masalah asal sesuai yang diatur protokol, menurut mereka bisa dilaksanakan. Begitu kata Basuki saat terjadi video conference. Ia kemudian memberikan contoh pada pengerjaan tol Cisumdawu, Cilenyi, Sumedang, Dawuan. Tol sepanjang 60 km bagian dari jalan tol Transjawa ini masih berjalan lantaran jauh dari pemukiman penduduk. Bahkan ia juga menyebut dengan adanya kebijakan dan dukungan dengan fiscal tools dari Kementerian Keuangan, proyek pembangunan infrastruktur berpotensi diperpanjang. Untuk menjaga hal tersebut, Menteri Basuki pun juga menjamin kesehatan para pekerja, termasuk kesehatan keluarganya dengan memberikan vaksin, vitamin maupun disinfektan. Pekerja pun juga dijamin penghasilannya. Jokowi memang seharusnya mencopot Menteri Luhut, di mana ia tetap menggarap ibu kota baru di tengah wabah corona. Wah, sungguh mengerikan. Persiapan pemindahan ibu kota negara yang terus dijalankan dinilai tidak tepat dilakukan oleh pemerintah di tengah pandemi corona atau COVID-19. Diketahui pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemindahan ibu kota tetap berjalan. Bahkan kementerian terkait sudah melakukan komunikasi dengan beberapa investor untuk pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.
Pernyataan Luhut ini seolah menutup mata dengan kasus pandemik corona. Begitu kata Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maximus Ramses Lalongkoe, pada hari Minggu 29 Maret kemarin. Harusnya, kata dia, pemerintah bisa lebih peka terhadap kekhawatiran yang tengah dialami oleh masyarakat. Sebab saat ini wabah corona terus-menerus meluas. Berdasarkan data per hari ini, jumlah pasien yang dinyatakan positif corona mencapai 1.285 dengan pasien meninggal 114 orang. Mereka sebagai penguasa seharusnya menghindari dahulu pernyataan-pernyataan yang justru mendapatkan kritikan publik di tengah situasi bangsa yang dilanda bencana dahsyat, bencana yang tak lazim, sehingga hal ini mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat. Bahkan ia berharap Presiden Joko Widodo memberikan tindakan tegas kepada menteri 2 periode tersebut karena dinilai telah menyakiti hati masyarakat. Luhut ini kurang peka dan kurang sensitif dengan situasi saat ini. Dan memang menurutnya Jokowi harus segera mengganti Luhut dari menteri. Begitu tandasnya lagi. Sebelumnya juga diberitakan bahwa juru bicara Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Marves dan juga Kementerian Koordinator Kemaritiman Jody Mahardi mengatakan proses pemindahan ibu kota negara saat ini masih terus berjalan sesuai dengan rencana. Menurutnya tak ada perubahan di tengah mewabahnya virus corona. Katanya, persiapan masih on the track. Hal itu dijelaskan dalam konferensi video kepada wartawan yang dikutip pada hari Rabu minggu lalu pada 25 Maret. Dia pun juga menjelaskan, kementerian yang dipimpin oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait lainnya. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan komunikasi dengan para calon investor yang berminat investasi pada proyek ibu kota negara baru di Kalimantan Timur itu. Tim dari Kemenko Maritim dan Investasi bersama dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan terus melakukan komunikasi secara intens dengan berbagai calon investor dan juga mitra di joint venture untuk pengembangan ibu kota. Pemerintah pun juga terbuka dengan berbagai opsi yang mungkin saja dapat dilakukan. Tentu saja apa yang akan diputuskan dilakukan secara bersama-sama. Untuk diketahui, pemerintah tengah fokus untuk mengerahkan seluruh kekuatan menghadapi pandemi. Virus yang mengakibatkan banyak Indonesia yang positif terinfeksi sampai dengan saat ini. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengalokasikan anggaran yaitu 62,3 triliun untuk penanganan COVID-19. Dan anggaran ini berasal dari realokasi APBN, baik yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga pusat maupun di daerah. Besarnya alokasi anggaran penanganan COVID-19 tidak menutup kemungkinan mempengaruhi anggaran pemindahan ibu kota baru, sebab sumber dana sama-sama dari APBN. Berdasarkan hasil kajian Kementerian PPN atau Bappenas, pemindahan ibu kota negara akan menelan anggaran 466 triliun. Dari kajian itu, 466 triliun tidak hanya didapatkan dari APBN, tapi juga kerjasama pemerintah dan badan usaha serta swasta.